Halo, selamat datang kembali di channel ini. Sekarang kita akan mau lanjut dalam materi kita selanjutnya, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi sebenarnya adik-adik semua sudah mengerjakan tugas dan sudah secara otodidak belajar ini ya. Dan juga ini sebenarnya juga sudah kalian pelajari sebelumnya di tingkat-tingkat sebelumnya. Cuma kita sini itu cuma penyegaran aja ya. Oke, untuk contoh kasusnya, ini ada contoh kasus cerita di bidang ekonomi ya. Pada suatu hari, toko barang elektronik menerima faktur dari pabrik. Faktur 1 tertera 6 TV, 7 komputer, dan 1 AC senilai 30 juta. Faktur 2 tertera 4 TV, 2 komputer, dan 3 AC senilai 25 juta. Sedangkan faktur yang ketiga tertera 10 TV, 3 komputer, dan 6 AC senilai 50 juta. Berapakah harga per buah untuk masing-masing TV, komputer, dan AC? Nah, di sini kita memiliki 3 keterangan, 3 petunjuk, yaitu adalah faktur 1, kemudian dengan total pembelanjaannya, faktur 2 dengan total pembelanjaannya, juga 3 dengan total pembelanjaannya. Nah, yang kita ketahui adalah harga masing-masing barangnya, yaitu TV, komputer, dan AC. Jadi kita misalkan aja TV itu X, harga komputer itu Y, dan harga AC itu kita misalkan dengan Z. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita buat dulu masing-masing petunjuk ini dalam bentuk persamaan matematika. Ya, jadi faktur 1, 6 TV, 7 komputer, dan 1 AC itu totalnya adalah 30 juta. Sehingga kalau kita menggunakan variabel X, Y, Z akan menjadi 6X tambah 7Y tambah Z sama 30 juta. Untuk 30 juta di sini boleh kalian tulis dalam bentuk angka ya, 30 atau boleh disederhanakan 30 juta begini, asalkan jangan lupa nanti di akhir kalian tambahkan juga dalam juta gitu. Kemudian petunjuk yang kedua itu faktur kedua, 4 TV, 2 komputer, dan 3 AC dengan total 25 juta. Maka kita ubah dalam bentuk persamaan matematika menjadi 4X tambah 2Y tambah 3Z sama 25 juta. Begitu juga faktur ketiga, ini maaf ya, ini faktur 3 maksudnya. Faktur ketiga kita ubah dalam bentuk persamaan matematika menjadi 10X tambah 3Y tambah 6Z sama dengan 50 juta. Jadi kita sudah punya 3 persamaan dari ketiga faktor tersebut ya. Kita sudah punya 3 persamaan dan 3 persamaan tersebut mengandung 3 variabel. Jadi jumlah variabel sudah sama dengan jumlah persamaan yang ada sehingga bisa kita selesaikan. Langkah yang pertama, langkah 1A itu adalah kita mengeliminasi satu variabel. Ini sebenarnya boleh variabel apa saja yang kalian eliminasi. Terlebih dahulu boleh X, boleh Y, atau boleh Z. Tapi di sini kita coba eliminasi Z terlebih dahulu dari persamaan 1 dan 2. Nah, ini persamaan yang keberapapun juga boleh ya. Kalian pintar-pintar saja melihat yang mana lebih gampang dieliminasi, ya, yang mana lebih memiliki angka yang lebih gampang untuk diproses. Nah, ini persamaan 1 dan 2 kita. Persamaan 1 6X tambah 7Y tambah Z sama 30 juta. Persamaan 2 4X tambah 2Y tambah 3Z sama 25 juta. Nah, karena kita mau mengeliminasi Z, di sini ya Z. Nah, di sini untuk persamaan 1, Z-nya koefisiennya 1, persamaan 2, Z-nya koefisiennya 3. Nah, kita harus samakan. Kita jadikan dia 3. Sehingga persamaan pertama harus kita kalikan 3 terlebih dahulu semuanya. Ya, dikalikan 3. Untuk persamaan kedua tetap atau kita kalikan 1. Menjadi persamaan pertama berubah menjadi 18X tambah 21Y tambah 3Z dengan 90 juta. Ini hati-hati ya di sini ya. Banyak kesalahan terjadi karena salah mengubah ini ya. Ada mungkin salah satunya tidak diubah atau salah satu salah perkalian. Ini langkah yang gampang tapi banyak terjadi kesalahan di sini. Oke, untuk yang kedua tetap menjadi 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 25. Nah, ini karena dia sama-sama positif 3, untuk mengeliminasinya kita harus menguranginya. Sehingga dikurangi ini menjadi 18X kurang 4X menjadi 14X
21Y dikurang 2Y menjadi 19Y, dan 3Z kurang 3Z kan 0. Jadi tidak kita tulis lagi. Ini 90 juta dikurang 25 juta menjadi 65 juta. Nah, ini belum selesai, karena ini masih berupa persamaan. Kita sebut saja persamaan baru, yaitu persamaan keempat. Kemudian langkah 1B, kita eliminasi variabel yang sama lagi, yaitu variabel Z, tapi dari pasangan persamaan yang berbeda. Tadi kan dari persamaan 1 dan 2, sekarang kita persamaan 1 dan 3. Atau kalau di kasus kalian boleh 2 dan 3, lihat-lihat saja yang mana lebih gampang untuk diproses. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 3 kita. Nah, di sini kalau kita lihat, kita mau eliminasi Z, persamaan 1, koefisiennya 1, dengan persamaan 3, koefisiennya 6. Sehingga kita jadikan 6 saja ya. Untuk persamaan 1 kita kali 6, dengan persamaan ketiga tetap kita kali 1. Persamaan 1 dikali 6 jadi 36X tambah 42Y tambah 6Z sama dengan 180 juta. Persamaan ketiga tetap 10X tambah 3Y tambah 6Z sama dengan 50 juta. Nah, karena sudah sama koefisiennya dan sama-sama positif, maka kita kurangi. Ini menjadi 26X tambah 39Y sama dengan 130 juta. Ini juga akan menjadi persamaan baru, kita sebut dia persamaan kelima. Jadi sekarang kita total sudah punya 5 persamaan. Lalu langkah kedua, yaitu langkah eliminasi. Nah, kita eliminasi yang kedua, tahap 2 maksudnya ya, karena 2 kali dieliminasi. Yang tadi kan kita eliminasi Z, sekarang kita eliminasi lagi satu variabel. Ini juga terserah kalian, boleh X, boleh Y. Tapi di sini kita coba eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5 ya. Jadi kita gunakan persamaan yang tadi yang terakhir, yang keempat dan kelima untuk mendapatkan eliminasi Y. Nah, di sini kita dapatkan persamaan 4, 14X tambah 19Y sama dengan 65 juta. Persamaan kelima 26X tambah 39Y sama dengan 130 juta. Nah, di sini memang mungkin angkanya tidak cantik-cantik ya. Tidak seperti ketika kita mengeliminasi di tahap pertama, tapi tetap bisa kita eliminasi ya. Harap hati-hati saja dalam mengubah ini. Nah, di sini kita mau mengeliminasi Y. Bagaimana caranya? Ini 19Y, ini 39Y. Yang paling gampang ya kita tukar ya. Kalau 19 kita kali dengan 39, 39 kita juga kali dengan 19 ya. Jadi kalinya tertukar. Nah, jadi persamaan keempat kita kali 39, persamaan kelima kita kali 19, agar nanti koefisien Y-nya akan menjadi sama. Ini persamaan keempat menjadi 546X tambah 741Y sama dengan 2535 juta. Dan persamaan kelima menjadi 494X ditambah 741Y sama dengan 2470 juta. Nah, di sini Y-nya sama-sama 741 sehingga kita bisa kurangi agar dia tereliminasi. Sehingga yang sisa adalah 546X dikurangi 494X menjadi 52X. Y-nya habis. Kemudian sebelah kanan menjadi 65 juta. Nah, kita dapatkan 52X sama dengan 65 juta. Maka X-nya adalah 65, kita bagi dengan 52. Maka X-nya menjadi 1,25 juta rupiah. Nah, ini adalah persamaan ke-6 kita sebut saja. Kemudian langkah ke-2B yaitu substitusi persamaan ke-6 ke persamaan ke-4 atau ke-5. Ya, yang tadi kita sudah dapatkan nilai X sama dengan 1,25 juta, kita substitusi ke 4 atau ke 5 yang hanya ada 2 variabel ya. Boleh salah satu saja. Kita coba masukkan ke persamaan ke-4. 14X tambah 19Y sama dengan 65 juta. Kita ganti X-nya dengan 1,25 juta. Sehingga menjadi 17,5 juta ditambah 19Y sama 65 juta. Kita peroleh di sini dari hasil pengurangan 19Y sama dengan 47,5 juta. Maka Y-nya adalah 47,5 kita bagi dengan 19. Diperoleh Y 2,5 juta rupiah. Ini kita sebut persamaan ke-7. Jadi persamaan ke-6-nya X-nya nilainya berapa?
persamaan ke-7, Y-nya nilainya 2,5 juta. Langkah terakhir yaitu substitusikan persamaan ke-6 dan ke-7 ke persamaan, ini boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, boleh persamaan 3, yang memuat 3 variabel. Nah, kita coba ke persamaan 1 aja dulu ya. Persamaan 1, 6X ditambah 7Y tambah Z sama dengan 30 juta. Kita substitusi persamaan ke-6 itu adalah X sama dengan 1,25 juta dan Y sama dengan 2,5 juta. Jadi kita ganti di sini. 6 kali 1,25 juta tambah 7 kali 2,5 juta tambah Z sama dengan 30 juta. Diperoleh 7,5 juta tambah 17,5 juta tambah Z sama dengan 30 juta. Nah, kita tambahkan lalu kita pindahkan ruas ke kanan sehingga diperoleh Z sama dengan 5 juta. Maka kita sudah mendapatkan nilai X, Y maupun Z. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. Jangan lupa ini langkah terakhir dan paling penting. Jangan hanya sampai di X, Y, Z saja, tapi bagaimana kalian membuat kesimpulan. Karena ini adalah soal cerita. Diperoleh X sama dengan 1,25 juta, Y-nya 2,5 juta, dan Z-nya 5,5 juta. Maka dapat disimpulkan bahwa harga TV 1,25 juta, harga komputer 2,5 juta, dan harga AC 5 juta rupiah. Ya, seperti ini langkah-langkah untuk persamaan 3 variabel. Sebenarnya sama saja dengan persamaan 2 variabel, tapi tahapannya lebih panjang. Dan mungkin angka-angka yang kalian temukan mungkin tidak secantik yang kalau persamaan linear 2 variabel saja ya. Tapi tetap bisa dikerjakan asalkan kalian hati-hati dan teliti dalam mengerjakannya. Oke, mungkin sekian video ini. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Terima kasih.